Pencarian korban banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat masih terus dilakukan. Hingga Senin siang, jumlah orang yang tercatat hilang adalah 29 orang, 23 diantaranya sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tim gabungan dari Basarnas, TNI, Polri terus melakukan pencarian korban di 3 titik lokasi yang diperkirakan masih terdapat korban. 3 lokasi itu adalah Kecamatan Koto, 11 Tarusan, dan kawasan Api-Api, Kecamatan Bayang, serta kawasan Langgai di Kecamatan Sutra. Selain Basarnas Padang, tim yang terlibat juga berasal dari Basarnas Provinsi Jambi dan Bengkulu. Banjir bandang dan tanah longsor melanda Kabupaten Pesisir Selatan pada Kamis lalu. Selain menyebabkan puluhan korban jiwa, tercatat ada 70.000 lebih warga terdampak bencana tersebut. Hingga Senin siang, masih ada 6 orang yang masih belum ditemukan. Dan saat ini, sampai tanggal 11 Maret 2024, korban yang meninggal 23 orang, dan dalam pencarian 6 orang. 3 orang di Kecamatan Sutra, 2 orang di Kecamatan Terusan, dan 1 orang di Kecamatan Bayang. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, sudah ada jurnalis Transmedia, John Nedi Kambang di sana. Halo, selamat siang John. Hingga kini berapa jumlah korban yang terdampak dari peristiwa banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan? Lantas bagaimanakah perkembangan upaya evakuasi yang dilakukan oleh petugas? Iya, selamat siang Freddy. Jadi ini bersamaan dengan azan zuhur. Nah, sementara di belakang saya adalah masyarakat yang sekarang sedang berbenah karena cuaca memungkinkan untuk mereka mulai bersih-bersih rumah yang dalam 2 hari, 3 hari terakhir ini dilanda banjir, digenangi air, Freddy. Jadi kita memang tadi baru saja mendengar ada pernyataan terbaru dari Kepala Kantor SAR Padang, Abdul Malik, di mana menyampaikan informasi terbaru bahwa memang laporannya banjir bandang disertai tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan ini menyebabkan ada 29, tercatat ada 29 korban. Nah, 23 diantaranya ini sudah ditemukan dan 6 masih dalam pencarian. Ini adalah update data terbaru di hari Senin sampai Senin siang ini. Karena kemarin masih tercatat sekitar 26, ternyata sekarang sudah menjadi 29 orang. 23 sudah ditemukan, 6 masih dalam proses pencarian. Proses pencarian diarahkan, kalau saya memantau, ini tim Basarnas mencari di aliran-aliran sungai, terutama antara Kecamatan Bayang hingga Kecamatan Koto 11 Tarusan. Sementara korban yang banjir bandang itu di Kecamatan Sutra, ini adalah di kawasan Langgai. Ini adalah bagian dari 10 orang warga yang kemarin pada saat bencana terjadi di hari Kamis itu ikut terseret bersama rumahnya yang rusak di bawah banjir. Memang khusus di Pesisir Selatan, ini pemerintah kabupaten setempat sudah menetapkan status tanggap darurat hingga 14 hari ke depan. Nah, penanganan bencana di daerah ini memang cukup susah karena bukan hanya lokasinya yang sulit, tapi luasnya cakupan area terdampak. Jadi di Kabupaten Pesisir Selatan ini ada 11 kecamatan terdampak yang dilanda bencana banjir dan tanah longsor, dan itu menyebabkan sekitar lebih dari 70.000 dalam catatan sementara ini, ada sekitar 70.000 warga yang terdampak akibat bencana. 70.000 lebih masyarakat di 11 kecamatan. Itu bukan hanya menyebabkan mereka terdampak, tapi juga menyebabkan catatan sementara itu 29 korban. Nah, korban-korban ini bukan hanya berasal dari Sumatera Barat, khususnya dari Pesisir Selatan, Freddy. Karena jalur Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah jalur lintas Barat Sumatera, yang menghubungkan antara Provinsi Sumatera Barat menuju
Bengkulu atau menuju Kerinci Jambi. Jadi dari 26 kalau saya mencermati dari 29 orang yang diperkirakan meninggal ini, ada beberapa orang yang mereka adalah penumpang mobil travel. Jadi penumpang mobil sewa yang kebetulan sedang melintas dari Padang menuju Bengkulu dan melewati lokasi itu, mereka terkena bencana, sehingga ada tadi kalau kita lihat ada gambar bahwa mobil masuk sungai itu adalah mobil travel yang mengangkut penumpang. Beberapa penumpang dari travel itu sudah ditemukan dan dievakuasi. Namun yang sekarang sedang dalam pencarian adalah beberapa penumpang yang diperkirakan masih hilang akibat mobil yang tadi terseret ke dalam sungai. Begitu, Freddy, laporan sementara. Baik, John. Dari informasi yang Anda sampaikan, tadi juga disebutkan terkait proses evakuasi yang masih terus berjalan. Adakah informasi pasti proses pencarian korban ini akan berlangsung hingga kapan, atau adakah batas tertentu yang diterapkan petugas dalam proses pencarian para korban ini, John? Dan terkait hal tersebut, adakah informasi pasti, John? Saya belum mendapatkan informasi pasti, namun sesuai dengan SOP Basarnas ini kan prosesnya 7 hari ke depan dulu. Ini baru hari ketiga, hari keempat maksud saya. Nah, prosesnya masih pencarian bukan hanya melibatkan dari tim dari Basarnas Padang, namun saya juga melihat ada tim dari Provinsi Jambi, Bengkulu, dan daerah-daerah tetangga di kabupaten tetangga dari pesisir selatan ini sekarang sedang berjibaku untuk mencari dan berusaha mengevakuasi korban. Nah, prosesnya ini kalau boleh saya gambarkan, ini prosesnya juga menuju lokasi terutama ini juga sangat susah sekali karena ada titik-titik longsoran yang terjadi di beberapa tempat sebelum ke lokasi, terutama ke daerah Langgai di Kecamatan Sutra. Nah, kemarin seharian saya mencoba untuk bisa menembus ke sana, namun tidak berhasil sampai ke sana. Saya hanya sampai di sebelah kampung itu, sampai di Batubala. Sementara menuju Langgai itu masih membutuhkan jalan kaki setidaknya satu jam perjalanan lagi, sehingga saya tidak bisa sampai ke sana karena ada beberapa titik longsoran yang harus dilewati lagi begitu. Nah, prosesnya masih dilakukan. Kesulitan tim adalah selain lokasi yang jauh dan banyaknya titik longsoran, ini area ini juga tidak ada jaringan komunikasi, Freddy. Kalaupun ada jaringan komunikasi, ini listrik padam ini berpengaruh terhadap jaringan telekomunikasi juga. Sehingga ini yang menyebabkan komunikasi dari Langgai ke luar, terutama ke posko ini agak kesulitan, Freddy, begitu. Baik, tentunya kita harapkan proses evakuasi para korban ini dapat berlangsung lancar dan maksimal, dan tentunya ada bantuan dari pemerintah terkait ataupun juga dari pemerintah pusat. John Nedi Kambang, jurnalis Transmedia, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas dan selalu berhati-hati.